Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam episode yang ke-37, yaitu Operasi Futuh Fathu Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dzalika fi syahri Ramadan sanata 8 min hijratin Nabi ilal Madinah. Futuh Mekah terjadi pada tahun 8 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Wasababuha, sebabnya adalah anna unasan min Bani Bakar kallamu asyrafa Quraisy fi ayyu'inuhum ala Khuza'ah. Satu rombongan dari Bani Bakar, mereka nego terhadap pembesar-pembesar Quraisy untuk membantu mereka menyerang Bani Khuza'ah. Ya, Khuza'ah ini adalah kelompok yang sudah Muslim, Bani Khuza'ah. Jadi Bani Bakar nego dengan orang Quraisy minta bantuan supaya ikut menyerang Khuza'ah. Jadi rupanya Khuza'ah ini adalah dulu teman mereka, tapi mereka Muslim. Birijali wa silah, dengan rijal dan silah, dengan orang, bantuannya dengan orang dan pedang. Jadi ya, dari sisi logistik dan dari sisi personil. Wa Khuza'ah kanat qad dakhalat fi ahdil muslimin. Khuza'ah adalah kelompok yang ada dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Fa'ajabuhum ila dzalik. Nah, ternyata Quraisy menyambutnya. Ya, orang Quraisy tidak pikir panjang, ya, bersekutu untuk menyerang Khuza'ah. Wa kharaja hasadun min Quraisyin mutanakkirin muntaqabin. Maka orang-orang Quraisy, ya, itu mengenakan topeng, lalu mutanakirin, mereka nyamar, fihim Sofwan bin Umayyah. Pada rombongan itu ada Sofwan bin Umayyah, wa Huwaitib bin Abdul Uzza. Huwaitib bin Abdul Uzza, nama-nama yang asingnya buat kita, nama-nama Arab. Wa Muqarris bin Hafas dan Muqarris bin Hafas, ini pembesar-pembesar Quraisy. Faltaqo ma Bani Bakar fi makanin. Mereka jumpa di suatu tempat yang dinamai dengan Watir, satu tempat namanya Watir. Wa bayyatu, dan mereka bermalam di sana. Ya, wa bayyatu Khuza'ah lailan. Mereka ingin menyerang Khuza'ah di malam hari. Wahum mutmainnun aminun. Sementara mereka tidak punya persiapan. Bani Khuza'ah, ya, tidak punya persiapan. Faqatalu minhum isrina rajulan. Maka terbunuhlah 20 orang dari Khuza'ah. Wa inda idzin kharaja Amrun ibnu Salim al-Khuza'i fi arba'ina raqiban min Bani Khuza'ah. Pada saat itu Amr bin Salim yang masuk kelompok Al-Khuza'ah, ya,
fi arba'ina raqiban min Khuza'ah, dalam dengan 40 penunggang kuda. Qadimu ala Rasulillah, mereka datang pada Rasulullah. Jadi Bani Khuza'ah ini diserang sampai jatuh korban 20 orang. Melihat kondisi demikian, Amr bin Salim ya mendatangi Rasulullah bersama 40 orang lainnya. Yukhbirunahu bima asabahum. Kedatangan dari Amr bin Salim ini menuturkan apa yang terjadi. Ya, karena mereka dalam perlindungan kaum muslimin. Faqama wa huwa yajurru ridaahu qailan. Lalu Rasulullah pun berdiri menarik selendangnya sambil bersabda, la nusirtu ilam ansuru bani Ka'ab. La nusirtu, aku tidak akan ditolong jika tidak menolong Bani Ka'ab. Mimma unsaru minhu nafsi. Sebagaimana aku pernah ditolong. Jadi aku tidak akan menolong jika belum pernah ditolong. Jadi artinya Bani Khuza'ah ini sudah nolong. Ya, masa kita dalam kondisi kesulitan kita nggak nolong. Faqal inna sahab la yustahalu bi bani Ka'ab. Wa nadimat Quraisyun alama budira minha. Orang Quraisy menyesali apa yang terjadi. Karena ini adalah dalam perjanjian gencatan senjata. Jadi masih gencatan senjata ini. Farsalat Abu Sufyan bin Harb ila Rasulillah. Jadi mereka menodai gencatan senjata. Ya, dengan terbunuhnya 20. Ya. Orang Quraisy menyesal terhadap tindakan sebagian anggotanya, lalu mereka mengutus Abu Sufyan bin Harb kepada Rasulullah. Liyujaddidal hudna wa yumaddiduha. Untuk memperpanjang gencatan. Ya, jadi tragedi ini, keinginan Abu Sufyan itu jangan terjadi. Mereka menyesal. Jadi kita tetap aja lanjutkan. Wa qatima Abu Sufyan ala Rasulillah faqalam falam yarud alaihi syai'in. Nah, ternyata ketika sampai kepada Rasulullah tidak memberikan respon apapun, tidak memberikan jawaban. Berarti Rasulullah marah. Fa dhahaba ila Abi Bakrin faqalamahu ayyukallima Rasulullah faqala ma ana bifa'il. Lalu Abu Sufyan datang kepada Abu Bakar membicarakan hal ini supaya Abu Bakar datang pada Rasulullah merayu gitu ya. Merayu Rasulullah agar mau diajak nego. Tapi Abu Bakar mengatakan ma'ana fi'al, enggak, saya enggak mau. Karena Rasulullah sudah bersikap begitu, beliau paham betul ya bahwa Rasulullah marah. Summa ata Umar bin Khattab. Kemudian beliau mendatangi Umar bin Khattab. Fakallamahu. Beliau juga datang meminta apa yang dia minta kepada Abu Bakar. Faqala ana asfa'u lakum ila Rasulillah. Kata Umar, masa saya akan memberi syafaat pada kalian pada Rasulullah? Saya akan menolong kalian untuk melawan Rasul? Mana mungkin itu. Fa wallah lam ajid ila dzar'a la jahatukum bihi. Demi Allah, kalaupun aku tidak menemukan ya kecuali seekor semut. Kalau aku tidak menemukan musuh kecuali seekor semut, la jahatukum bihi, maka aku akan melawannya. Maksudnya urusan seringan apapun, sekecil apapun yang diputuskan oleh Rasulullah, ya, pasti saya akan menurutinya. Tidak berani melawan. Ya. Wantalaka Abu Sufyan aidan ila Makkah khaiban lam ya'ti bi syai'. Lalu Abu Sufyan pun pulang tanpa membawakan hasil. Nah, ini jadi sudah terjadi pengkhianatan.
Wa tajahhaza Rasulullah wa qad akhfa amrahu. Rasulullah pun menyiapkan pasukan. Tapi beliau merahasiakannya. Wa qala Allahumma khudh ala absari Quraisyin fala yarawni ila baghtah. Ya Allah, hilangkanlah pandangan orang Quraisy. Ya, maksudnya hilangkanlah daya lihatnya. Hilangkan daya lihatnya, maka mereka tidak akan mampu melihatku illa baghtatan, kecuali kaget. Ya, kecuali sudah menang baru dia ngelihat. Walamma ajma'an Nabi al-Masir kataba Hatib bin Abi Balta'a ila Quraisy yuhadziruhum min gharati alaihim minal muslimin. Saat Nabi sudah sepakat untuk menuju ke Mekah, Hatib bin Balta'a menulis surat kepada orang Quraisy yang isinya memberikan warning. Tapi dalam sebuah cerita yang lain, Abu Hatib bukan menyurati orang Quraisy, tapi menyurati keluarganya. Sebab yang ada dalam bayangan Hatib, umat Islam mengerahkan pasukan. Sementara diawali, ya, kedatangannya itu diawali dengan tragedi itu tadi, ya, pembunuhan 20 orang. Jadi umat Islam akan datang dalam keadaan emosi. Ya, sudah terbayang lah. Jadi dua kelompok yang sama-sama bermusuhan akan berjumpa, apa yang akan terjadi, kan? Qala Ali berkata, "Faba'atsani Rasulullah wa ana wa Zubair." Kata Ali menyikapi surat dari Hatib bin Abi Balta'a, ya. Maka Rasulullah mengutus saya dan Zubair wal Miqdad, 3 orang. Saya, Zubair dan Miqdad. Faqala intaliqu hatta ta'tu raudat khakhin. Pergilah, datangilah satu tempat namanya Raudat Khakhin. Ini suatu oase, ya, namanya Khakh. Di sini nama Arab, datangilah oase Khakh. Nah. Maksudnya apa kedatangan perintah dari Rasulullah? Faidza nanu bidza'ina. Nanti kamu akan berjumpa dengan seorang perempuan di sana. Ambillah surat itu. Jadi Hatib bin Abi Balta'a ini memberangkatkan kurir, ya, untuk membawa surat yang isinya yaitu hati-hati, ya, karena sudah ada pergerakan kaum muslimin ke Mekah. Sementara sebelum berangkat Rasulullah sudah wanti-wanti jangan sampai gerakan mereka ini bisa dibaca gitu. Jadi rahasia. Tapi Hatib ini khawatir terhadap keluarganya. Takut gak siap gitu kan. Maka beliau menulis surat. Dititipkan kurirnya itu seorang wanita. Kalau kalian sudah berjumpa dengan perempuan itu, ambillah suratnya. Faqala fantalakna tu'adibina khailana. Lalu kami pun bergerak dengan menggunakan keledai. Hatta ataina raudah. Sampai kami tiba di suatu tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Fa'idzan nahnu bidza'ina. Kami pun berjumpa dengan seorang wanita namanya Za'ina. Qulna laha ukhrujil kitab. Kami berkata kepada Za'ina, keluarkan surat yang dititipkan oleh Hatib. Qalat ma'i kitab. Saya tidak punya. Saya enggak ngaku dia. Faqulna lanakhrujanal kitab aw nulqiyana thiyab. Kamu keluarkan kitab atau kami telanjangi. Ya. Qala fa akhrajtuhu min aqasiha. Lalu kami berhasil mengeluarkan surat itu di bagian tubuhnya. Fa ataina bihi Rasulullah fa idzan fihi. Lalu kami pun membawa surat itu ke hadapan Rasulullah
dan ketika dibuka isinya adalah min Hatib bin Abi Balta'a ila nasin min makamil musyrikin yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isinya ya dari Hatib bin Balta'a kepada saudara-saudara ya, kepada orang-orang yang ada di Mekah dari orang musyrik, dan memberitahu pergerakan Rasulullah. Ya, pergerakannya dengan senjata masalahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menegur, "Ya Hatib, ma hadza?" Ada apa ini dengan surat ini? Qala ya Rasulullah, la ta'jal alayya. Ya Rasulullah, jangan buru-buru Anda menghukum saya. Inni kuntu amran mulsiqan fi Quraisy. Saya ini mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Quraisy. Jadi salah satu apa istilahnya konsumen saya, kan dia pedagang ini. Orang Quraisy, customer. Jadi saya terbawa emosi lah gitu. Karena merasa mereka orang-orang saya, jadi saya beritahu. Ya, ada pergerakan Rasulullah, hati-hatilah. Aikuntu halifan lahu, artinya saya ini bersahabat baik dengan mereka, walastu minhum, tapi saya bukan mereka. Ya, saya tetap muslim gitu kan. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum kurubat. Dan begitu juga ada muhajir-muhajir yang punya kerabat. Kan muhajirin kan asalnya memang dari Quraisy, ya kan? Jadi supaya orang-orang kita tuh yang saudaranya muslim bersikap waspada dan hati-hati di tanggal-tanggal itu gitu kan. Karena umat Islam sudah bergerak. Yahmuna ahlihim, agar mereka bisa melindungi keluarganya. Wa amwalihim, dan hartanya. Jadi paling enggak ngungsi dulu tah gitu kan. Fa ahbabtu idz fatani dzalika minan nasab fihim an ittakhadha indahum yadan yahmuna qarabati. Walaupun saya tahu kita ini sudah terpisah karena keyakinan, tapi kan mereka masih keluarga saya juga, itu kan, masih ada darah. Saya ingin dengan surat ini mereka berhati-hati. Mereka selamatlah singkatnya. Jadi kalau ada operasi, singkatnya kalau bahasa kita kudeta, ya kan? Kudeta, kan mengkudeta kepemimpinan. Walam af'alu irtidadan andini, saya bukan berniat murtad, wala ridon bil kufri badal Islam, dan bukan untuk supaya mencari pengen di alam gitu ya, bukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu qad sadaqakum. Kata Rasulullah, dia sudah mengemukakan alasannya. Faqala Umar, Umar langsung merespon, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, izinkan saya menebas leher orang munafik ini. Faqala innahu qad syahida badran. Umar, dia ini salah satu yang menjadi peserta Badar. Peserta perang Badar. Kan yang lalu sudah disebutkan semua perang Badar, semua peserta perang Badar diampuni dosanya. Baik yang sudah maupun yang akan datang. Ini kan kerennya begitu kan? Kebanyakan dosa kan yang dijanjikan Allah itu yang sudah. Yang akan nggak dijanjikan. Tentunya kita sekarang yang akan, berarti yang selama kita masih hidup ini diampuni, walaupun akan. Gitu. Nah, kebanyakan janji Allah itu yang sudah, yang lalu. Nah, ini yang sudah dan yang akan diampuni semuanya untuk peserta perang Badar. Hatib bin Balta'a salah satunya. Innau qad syahida badran. Dia adalah peserta perang Badar. Wa ma yudrika la'ala man syahida badran.
bukankah kamu sudah tahu apa yang dijanjikan untuk peserta Badar? Faqala i'malu ma syi'tum. Allah kan sudah pernah ya berfirman untuk peserta perang Badar, lakukan apa yang kamu mau. Tuh. Qad ghafartu lakum. Aku sudah mengampuni dosamu. Nah. Ya, jadi apa yang kamu lakukan silahkan. Sudah diampuni. Yang sudah, baik yang sudah maupun yang akan datang. Maka untuk itulah, untuk peristiwa ini, turun surat Al-Mumtahanah. Mumtahanah itu surat ke-60 ya. Surat ke-60 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuhmu, auliya'a, selaku pelindung. Sebagai pemimpin politik, aulia itu. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu ya menyampaikan cinta kepada mereka. Menjatuhkan cinta pada mereka. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka telah datang, mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Padahal mereka sudah menolak kebenaran yang datang kepadamu. Yukhrijuna rasul wa iyyakum. Bahkan mereka mengusir Rasul dan kalian. Antu'minu billahi rabbikum. Antu'minu, bahwa kalian beriman kepada Tuhanmu. In kuntum kharajtum jihadan, jika kalian keluar karena jihad, fi sabili, di jalanku, wabtigha'i mardati, dan mencari ridhaku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, sementara kalian merahasiakan cinta kepada mereka. Wa ana a'lamu, aku lebih tahu, bima akhfaitum, apa yang kalian sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kalian tidak sembunyikan. Wa ma yaf'alhu minkum, maka barang siapa yang melawan, ya, artinya melawan Allah, menyelisih Allah. Barang siapa yang mengerjakan itu, minkum, dari kalian, faqad dhalla, maka dia sungguh telah sesat, sawa as-sabil, ke jalan yang salah, ya, sesat dari jalan yang lurus. Wastakhlafa Rasulullah alal Madinah Kulthum ibn Husain. Rasulullah beristikhlaf, artinya mengangkat pemimpin kepada Kulthum selama beliau meninggalkan Madinah. Ya, setiap seorang petinggi meninggalkan itu seperti kepala negara kan harus ada penggantinya ya, selama beliau tidak di tempat. Wa kharaja ba'dal yaumal arbi'a li asri layalin khawlawna min syahri Ramadan. Beliau keluar pada hari Rabu tanggal 10 Ramadan, ba'dal asr, setelah salat asar. Wa arsala ila man haulahu mina Arab, Aslam wa Ghifar wa Muzayyana wa Juhaina wa ghairahum. Lalu Rasulullah ya mengutus orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang dekat Mekah, tapi kaum muslimin. Kan orang Islam yang ke Mekah itu kan nggak bisa pulang lagi. Nah, diberitahu oleh Rasulullah, Aslam, Ghifar, dan Muzayyana, faltaqa kullum fi marah dahran. Lalu mereka diminta untuk kumpul di marah dahran, suatu tempat. Makanun baina Makkah wal Madinah, suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Waqad balagha adadul muslimina asyra alaf. Jumlah kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah 10.000. 10.000 cukup besar ya. Orang Pamurawi nggak sampai 10.000 ya. Nah, sini dengan metro dengan pendilan kali, sampai 10.000.
Nggak nyampe kali. Jadi Rasulullah bergerak dengan 10.000 orang. Wala takunil amba qad wasalat Quraisy ba'da. Tapi tidak ada satupun pergerakan mereka yang bisa dibaca oleh orang Quraisy tadi itu. Jadi berita ini dirahasiakan. Walakinnahum kanu yatawaqqa'una amran bisababi fasyali Abi Sufyan. Tapi mereka sudah mereka-reka. Artinya mereka sudah mengira-ngira akan terjadi akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Karena membaca gagalnya Abu Sufyan. Itu menego ulang perdamaian. Karena Rasulullah dan sahabat itu terkenal orang yang sangat memegang teguh pada janji. Jadi kalau sampai terluka, ini namanya nantang perang. Ya, nggak main-main ini, nggak kaleng-kaleng. Nah, inilah yang menjadi ketakutan. Mereka sudah mereka-reka akan terjadi sesuatu. Tapi mereka nggak tahu kapan dan bagaimana. Falamma ja'a ila Madinah fa arsalu Aba Sufyan. Maka fi ma ja'a bihi ila Madinah fa arsalu Abu Sufyan wa Hakim bin Hazam wa Badil bin Waraka yatamisul khabar an Rasulillah. Maka orang Quraisy pun kembali mengutus Abu Sufyan, ya. Lalu Hakim bin Hazam, Budail bin Warqa. 3 orang ini diutus untuk mencari tahu kabar Madinah, berita tentang Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kan dia tahu tuh bergerak apa enggak. Ya. Dalam merespon kegagalan nego kemarin. Fa'akbalu yasirun. Lalu mereka pun berjalan hatta danau ila Marih Zahran, sampai mendekati tempat di mana Rasulullah berjumpa dengan sahabatnya tadi, ya. Jadi sebelum nyerang dia kumpul dulu kan. Namanya Marah Zahran. Fa idzahum biniranin azimah. Maka ketiga orang ini melihat api unggun yang begitu besar. Nah, ini kan namanya pesiwar, ya. Jadi menunjukkan bahwa kita punya taring gitu. Ya. Fa bainamahum yatasaalun fi ma bainahum an hadzin niran. Mereka bertanya-tanya. Banyak amat ini. Idra'ahum nas min harasi Rasulillah fa atau bi Rasulullah fa aslam. Lalu mereka ditangkap. Ya, jadi mereka setelah melihat umat Islam yang ngumpul begitu banyak menyalakan api unggun, ya. Ternyata 3 orang ini bisa dideteksi oleh penjaga. Ditangkap. Lalu mereka dibawa ke hadapan Rasulullah. 3 orang ini. Qala Ibnu Ishaq, yarwi an Ibni Abbas tafsila imani Abi Sufyan. Seorang ahli sejarah, Ibnu Ishaq menceritakan bagaimana sikap Abu Sufyan ketika dihadapkan ke Rasulullah. Qadautu bi ila Rasulillah. Suatu pagi saya menjumpai Rasulullah. Falamma ra'ahu Rasulullah qala waihaka ya Abu Sufyan. Semoga Tuhan merahmatimu, ya. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Sufyan. Alam yakni laka an ta'lama anna qad la ilaha illallah. Lalu Rasulullah menginsafkan, menyadarkan Abu Sufyan. Sudah yakin kamu bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah? Masih belum yakin, gitu kan? Nah, setelah Rasulullah berhasil menghimpun kekuatan yang begitu besar. Faqala, lalu Abu Sufyan mengatakan, bi abi anta wa ummi. Demi Anda, demi demi ayah dan ibuku. Ma'ah malaka wa akramaka wa awsalaka. Alangkah mulianya engkau. Alangkah terhormatnya engkau. Nah, beda ini, ya. Dulu Abu Sufyan sangat benci pada Rasulullah. Setelah dilihat kekuatan Rasulullah sebegian dahsyat, kemungkinan untuk melawan
tidak bisa lagi, maka omongannya berubah. Ya. Alangkah hormatnya Anda, alangkah dermawannya Anda, alangkah santunnya Anda. Begitu kata Abu Sufyan. Wallahi laqad dzanantu, sungguh aku berprasangka, anna law kana ma'allah ilahun ghairi laqad aghna anni syai'an. Sungguh saya yakin seandainya ada Tuhan selain Allah, pasti dia akan membantuku saat ini. Begitu Abu Sufyan mengatakan. Wa qala waihak ya Abu Sufyan, syukurlah. Alam yakni laka an ta'lama anni Rasulullah. Kamu sudah yakin enggak? Sudah yakin? Atau belum yakinkah bahwa saya ini Rasulullah? Sehingga dengan menghadapi begitu banyak ujian, ternyata Rasulullah hari ini tampil dengan begitu keren. Kekuatannya sangat besar, kan? Kamu belum percaya saya ini Rasul. Nggak mungkin bisa dilakukan orang biasa, itu kan? Qala bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa wasalaka amma hadhi wallah fa inna fin nafsi minha hatal an syai'an. Saya sebenarnya masih ada sesuatu. Artinya saya belum ikhlas. Masih ada ganjelan nih. Faqala lahul Abbas waihak aslim. Kata Abbas, ya, kata Abbas ini masih sepupu Rasulullah, ya. Aslim wa ashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah qabla an tudraba unuq. Enggak sabar Abbas melihat respon dari Abu Sufyan. Masuk Islamlah. Ucapkanlah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum lehermu tak tebas nih. Karena jengkel nih. Ya, dia masih ngeyel gitu kan. Saya masih ada ganjelan nih. Qala fa syahida syahadatal haq fa aslama. Maka di saat itulah karena Abbas sudah marah, masih ngeyel ya. Tak tebas nih. Ini kan pas pampres ya, Abbas. Ya, ibarat sekarang tuh pas pampres. Ucapkan, turuti perintah Rasul atau tak tebas ini. Ya, dia udah pegang pedang gitu. Maka Abu Sufyan pun bersyahadat, masuk Islam. Qala Abbas, faqultu ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhra faja'alahu syai'an. Lalu Abbas membisiki Rasulullah karena Abu Sufyan ini pembesar. Ya, artinya petinggi Quraisy, sangat disegani. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini tipe orang yang senang dibanggakan. Ya, dia senang dibanggakan. Apa enggak sebaiknya kita rayakan keislamannya ini? Tuh, begitu kata si Abbas. Ya, membisikkan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pun mengumumkan, man dakhala dara Abu Sufyan fahiya amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Dibanggakan nama Abu Sufyan. Ya. Wa man aghlaqa alai babu fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintu, dia aman. Maksudnya kan ini operasi militer nih. Militer masuk ke kota. Jadi kalau ada yang menghalangi barisan prajurit, tebas ini, libas. Tapi kalau Anda masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Masuk ke rumah nggak keluar, aman. Berarti itu satu bukti menyerah. Kan? Penduduk sipil kan tidak boleh diserang ya, penduduk sipil. Wa man dakhala masjid fahuwa amin. Yang masuk masjid aman. Falamma arada Rasulullah al-masir muqbilail Makkah qala li Abbas ihbas Abu Sufyan bimantiqil wadi hatta tamurabi junudullah fayaraha. Sebelum Rasulullah dari Marah Zahran, ya, upacara apa namanya itu?
barisan konvoi, ya, prajurit dari Marah Zahran masuk ke Mekah. Tahan Abu Sufyan. Ya, artinya Abu Sufyan tolong ditahan di suatu tempat namanya Madiqil Wadi. Jadi suatu tempat yang dilintasi oleh parade ini, pasukan si Abu Sufyan ini, supaya dia ngelihat gimana pasukan Islam datang ke suatu negeri. Qala fa kharajtu fahabistuhu. Lalu saya pun keluar, ditahan oleh prajurit inda Madiqil Wadi haitsu amarani Rasulullah an ahbisahu. Saya pun menahan beliau wa maratil qabail 'alaiha riyatiha. Lalu pasukan ini melintas di depan di depan Abu Sufyan dengan membawa bendera-bendera. Oh, bendera kemenangan, gitu kan. Kullama marat qabilah qala ya Abbas man hadza. Kata Abu Sufyan setiap lewat parade, Abu Sufyan bertanya, Abbas, siapa ini? Siapa ini? Faqulu Salim. Oh, Salim, Mali, Wali Salim. Hakadha hatta marat bi Rasulullah fi Qutaibatin fihal muhajirun wal ansar. Jadi banyak ya di hadapan Abu Sufyan dulu. Ini siapa? Dikasih tahu. Ini siapa? Dikasih tahu. Waduh, itu. Wah, gitu kan ngelihat pasukan Rasulullah diperlihatkan di depan Abu Sufyan. Hah? Luar biasa. Gitu. Gagah-gagah. La yara minum ilal hadak minal hadid. Semuanya dalam keadaan pedang yang terhunus. Tajam-tajam. Ya mungkin, ya defile begitulah. Kita bisa bayangin lah kalau sudah nonton film-film perang tuh. Mungkin juga dari dari besinya tuh mengkilat kan, kena sinar. Ting. Oh. Kan memang dalam kondisi seperti itu disunahkan. Jadi apapun upaya yang dilarang selama dalam keadaan damai itu boleh diperlihatkan musuh. Contohnya pakai mask gak boleh. Tapi kalau giliran show of force ya kepada musuh itu boleh diperlihatkan kilatan pedang. Tuh. Supaya ngeper. Jadi dengan ngeper itu nggak jadi perang, itu tujuannya. Kan perang itu kan mengorbankan nyawa. Ya cuman pamer begitu doang jadi nggak perang kan bagus. Itu tujuannya. Hadza Rasulullah fil muhajirin wal ansar. Qala la ahad li bihaula qibala wa talta wala ya Abul Fadl. Laqad aswa mulku ibnu akhika al-ghadat aziman. Faqala Abu Sufyan inna nubuwah. Qala na'am fa idzan. Nah, jadi orang-orang meneriakan kemenangan Islam itu. Wah, sangat kagum Abu Sufyan melihatnya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali memang nabi. Nah, itu dia ngaku. Nabi benar. Kalau bukan nabi nggak mungkin. Kalau orang biasa. Tsumma qala Abbas an-najat ila qaumika. Lalu Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan, udah sekarang giliranmu selamatkan kaummu. Sebab siapapun yang digandeng oleh Abu Sufyan akan selamat, tidak diapa-apain oleh pasukan. Ya. An-najat ila qaumika fa asra Abu Sufyan hatta dakhala Makkah qabla ayasilaha Rasulullah. Maka Abu Sufyan pun lari buru-buru sebelum Rasulullah datang. Karena dia mengira itu akan terjadi pembantaian. Jadi dia datang. Dia akan selamatkan siapa yang biasa diselamatkan. Ngumpet itu jangan keluar. Ceritanya gitu. Wasaraha bi ala sauti ya masyar Quraisy. Lalu dia teriak dengan keras, dia pidato karena beliau adalah petinggi ya. Wahai orang-orang Quraisy, hadza Muhammad qad ja'akum. Muhammad sudah datang. Kamu tidak mungkin bisa melawannya. Saya udah lihat. Nah itu tadi dia lihatkan paradenya. Faman dakhala dari Abi Sufyan fahuwa amin. Ayo masuk ke rumah Abu Sufyan.
kamu akan selamat. Tuh, dia teriak dengan bangganya, kan rumah-rumah dia. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat dia. Fa'aqbalat ilaihi imra'atu Hindun bintu Utbah fa'akhadat bi syaribihi wa hiya taqul uqtulul humita ad-dasam ahmas qabuha min taliyat kaum. Lalu istrinya menyambutnya, Hindun bin Utbah. Faqala wailakum la taghurana hadhi min nufusikum fa in qad ja'akum ma lakum. Jangan jadi dia maksudnya istrinya ini, kok orang ini jadi berubah pendapat ini katanya. Aneh ini gitu. Tuh, ya. Katanya, udah jangan pedulikan. Jangan kamu tertipu oleh perempuan ini. Sebab pasukan sudah datang dalam jumlah yang kamu tidak mungkin bisa lawan. Udah, ayo selamatkan dirimu. Faman dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Qalu qatalakallah. Lalu mereka mengatakan, semoga Allah membunuhmu. Kurang ajar kamu katanya. Wa matugni ana daraka. Apa bagusnya rumahmu? Wa man aghlaqa alaihi babu fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintunya, dia akan selamat. Wa man dakhala masjid fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Fataghfarakan nas ila daurihim wa ila masjid. Maka mereka pun ya berserakan. Ada yang ke masjid, ada yang ke rumah Abu Sufyan, ada yang ke rumah masing-masing menutup pintu. Wa balagha Rasulullah anna Sa'ad bin Ubadah qala li Abi Sufyan indama rafi madiqil wadi al-yauma yaumul mulhamah. Al-yauma tustahalul Ka'bah. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, hari ini ya, hari dihalalkannya pertumpahan darah. Jadi kan kita tahu bahwa di Masjidil Haram kan tidak boleh ada pertumpahan darah kan. Tapi hari ini dihalalkan pertumpahan darah. Kata Sa'ad, ya. Sa'ad sudah mengumumkan. Falam yarda alaihi salam biqauli hadza wa qala balil yauma yaumur rahmah. Tapi Rasulullah tidak setuju dengan ucapan Sa'ad bin Ubadah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan lahmah tapi rahmah. Ya, jadi kalau airnya diganti lam itu berarti daging, pertumpahan darah. Tapi kalau rahmah, kasih sayang. Al-yawma yu'azimullah Ka'bah. Hari ini Allah mengagung Ka'bah. Wa amara qadatu juyushi ala yaqatilu ilaman qatalahu. Rasulullah pun menginstruksikan kepada seluruh pasukan, jangan melakukan tindakan kekerasan, kecuali melawan. Kecuali kepada orang yang melawan. Illa sitata rijal wa arba'an nisa'. Kecuali yang tidak selamat itu 6 laki-laki dan 4 perempuan. Amara biqatlihim haitsu mawajadu. Dimanapun kalian jumpai, bunuhlah mereka. Siapa? Akrimah bin Abi Jahal. Anak dari Abu Jahal. Habbar bin Aswad, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, wa Makis bin Sababa al-Laitsi, Huwairits bin Nuqait, Abdullah bin Hilal, Hindun bin Ubah, Sarah maulatu Amr bin Hasyar, wa Farnata wa Qarina. Kanata jariyatani, ada 2 jariyah, 2 hamba perempuan yang dulu suka nyanyi-nyanyi. Nyanyi tapi membela orang Quraisy tuh. Ya, memprovokasi itu perang. Nah, ini suruh ditangkap. Wa dakhala Nabi Makkah min a'laha. Rasulullah datang ke Mekah dari sebelah atas, dari bukit. Wa amara Khalid bin Walid ayat khula biman ma'ahu min asfaliha. Lalu Rasulullah menginstruksikan pada Khalid bin Walid datang dari bawah. Beliau datang dari atas, Khalid bin Walid dari bawah. Faqala laqiyahu jam'un minal musyrikin fihi Akrimah bin Abi Bakra wa Sufyan bin Umayyah. Faqatalahum Khalid faqatala minhum arba'ata wa ishrina min Quraisy. Pada saat Khalid melakukan mentaati perintah Rasulullah,
beliau berjumpa dengan Akrimah bin Abi Jahal, ya, serta Sofwan bin Umayyah. Lalu Khalid pun perang di sana, terbunuhlah 24 Quraisy. Wa arbatu nafan min Hudzail, dan 4 golongan dari Hudzail. Wa ra'a Rasulullah barikatus suyuf min ba'idin fa ankara dzalik. Rasulullah melihat adanya kilatan pedang dari jauh. Orang perang kan kelihatan. Fa ankara dzalik. Lalu beliau nggak percaya. Artinya beliau sendiri nggak setuju, sebab masuk ke situ itu tidak berniat. Ya artinya terjadi peralihan kekuasaan itu tanpa darah, gitu. Ya. Faqila lahu, lalu ada yang mengatakan, Innal Khalid qutila faqatala. Faqala qada Allah khair. Itu Khalid itu, ya Rasulullah, itu Khalid itu. Kata faqutila faqatala. Dia diserang. Tapi ada suara begitu. Beliau tuh diserang. Ya, jadi ada suara yang membela Khalid. Beliau melakukan itu karena diserang. Ya sudahlah, kalau begitu jadinya. Jadi tadinya Rasulullah menginstruksikan jangan ada kekerasan kalau tidak melawan. Rawah Ibnu Ishaq an Abdillah bin Abi Bakar wal Hakim an Anas an Rasulullah naman tahila ditua waqafa ala rahilan mu'taziran. Rasulullah setelah masuk ke Zitua ini sebelah mana nggak tahu ya, nama tempat Kanada itu Zitua ya, punya satu tempat muta'ajizan, mu'tajiran. Beliau mengenakan sorban. Bisyir katibatin wa hibaratin wa inna Rasulullah la yadu ra'sahu tawaddu'an lillah, dan beliau meletakkan kepalanya karena tunduk kepada Allah. Hina ra'a ma'akramahallah minal fat, karena futuh. Jadi katanya futuh itu sunnah sholat 8 rakaat. Kalau kita berhasil menundukkan suatu negeri, kita sholat sunnah 8 rakaat. Nah ini kan jarang dijalankan ya. Hatta inna unusahu lakan si wasita rahal. Sampai-sampai ya begitu ya, beliau tunduk itu sujud katanya. Warawal Bukhari bin Umayyah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffil yaqul ra'aitu Rasulullah yauma fatha ala naqati wa huwa yaqra suratul Fath. Saat beliau ada di atas kendaraannya, beliau membaca suratul Fath. Yurajji' dan diulang-ulang ya. Inna fatahna laka fathan mubina itu. Wa qala laula ayat samian nas hauli rajat la raja'tu kama raja'a. Seandainya tidak banyak orang mengerumuni aku, niscaya aku akan ulang-ulang ayat ini. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah muttajian ila baiti. Lalu Rasulullah masuk ke Mekah mengarah ke Baitullah. Wa haulahu salasumi'ah wa sittuna sanaman. Di area Baitullah itu ada 360 berhala. Di area di kompleks Baitullah. Faja'ala yat'amuha wahida tilwal ukhra. Bi'udin fi yadi. Lalu beliau robohkan dengan tongkatnya. Wa huwa yaqul ja'al haq wa zahaqal batil. Beliau sambil mengatakan membacakan ayat Quran, wa qad ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ja'al haq wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan dan tidak akan pernah kembali. Wa kana fi jawfil baiti aidan alihah. Kemudian di dalam area Ka'bah sendiri, di dalam ruangannya itu ada patung-patung juga. Fa abayat khulafihi wa ahliya. Lalu beliau segan untuk masuk ya, menolak untuk masuk. Wa amara biha fa akhrajat. Lalu beliau memerintahkan agar patung yang di dalam Ka'bah itu dikeluarkan. Fa ukhrijat wa akhrajat suwarun li Ibrahim wa Ismail fi aidi ma azlam. Lalu di dalamnya ada patung Ibrahim Ismail.
Di dalamnya itu ada patung Nabi Ibrahim dan patung Ismail yang sedang bawa lidi. Bawa lidi itu untuk Faqala Nabi qatalahumullah laqad alimu mastaqsama bihima faqat. Lalu Nabi mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang membuat patung ini. Padahal keduanya tidak pernah istiqsam. Istiqsam itu mengundi dengan jadi ya sumpit kayak sumpit. Jadi orang Arab itu kalau hendak melakukan suatu rencana, mereka punya kebiasaan memulai dengan melemparkan sumpit, 3 sumpit. Sumpit pertama kata-katanya la, tidak. Sumpit kedua na'am, lakukan. Sumpit ketiga polos, nanti dikocok. Ya. Kalau jatuh sumpit isinya ya, maka yang dia rencanakan bagus berarti. Saya mau dagang nih, ya. Contohnya saya mau dagang bakso ini, bagus nggak ini? Kocok. Keluarnya na'am, wah bagus ini. Ya, kalau keluarnya la, jangan berarti, oh nggak boleh berarti. Nah kalau polos diulangi sampai ketemu la atau na'am. Begitu kebiasaan. Nah, patung Nabi Ibrahim dan Ismail sedang ngocok begitu. Anunya. Iya, singkatnya lagi ngundi. Singkatnya Rasulullah kurang ajar, siapa nih yang bikin patung beginian nih? Padahal Ibrahim dan Ismail nggak pernah beginian. Sambil ngedumel Rasulullah. Summa dakhal baita faqabbara fi nawail bait wa kharaja wa lam yusalli fihi. Lalu beliau pun masuk Baitullah, bertakbir di seluruh pojok-pojok Baitullah, dan beliau keluar tidak sholat di dalamnya. Nah, itu karena tadi ada patung. Waqad kana amara sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Talha wa huwa min hajjatil bait ayatiyahu bil miftah. Lalu beliau menyuruh Utsman bin Talha ya untuk membuka Ka'bah ya, kuncinya gitu ya, pintunya. Fajabihi fafatal bait. Setelah dibuka, tsumma dakhalana baita, tsumma kharaja fada Utsman bin Affan fada fa'il miftah. Ternyata yang menyimpan kunci itu Utsman bin Talha. Yang menyimpan kunci itu. Nah, setelah dibuka oleh beliau. Jadi Utsman bin Talha ini adalah juru kunci orang Quraisy. Ya, jadi Ka'bah itu supaya rupanya betul-betul dipelihara ya. Wa qala lahu khudhuha Khalid bin Mukhlada. Wa qala lahu ambillah. Khalid bin Mukhlada, ini lam adfa ilaikum walakinna Allah dafa ilaikum wala yanzawa minkum ila zalim. Nah, jadi dikira oleh pemegang kunci ini, kunci itu akan direbut. Ya, ternyata setelah selesai diserahkan lagi. Ini merupakan suatu pemuliaan ya. Jadi Rasulullah mengatakan kami ini bukan merebut, tapi kan meletakkan sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi kedatangan umat Islam itu bukan merebut kekayaan, bukan, tapi meletakkan kekayaan itu di tempatnya. Dia dibenerin. Ya, sekali lagi ini peristiwa ingin menyatakan pada kita, ya, Islam itu bukan untuk mengambil itu. Nah, berbeda dengan penjajah. Penjajah diambil kekayaannya, tapi kita mengatur kekayaannya sesuai dengan fungsinya. Sehingga konon sekarang yang megang kunci Ka'bah itu keturunan ini. Dari dulu yang boleh megang kunci Ka'bah itu keturunannya turun temurun. Jadi sampai diwariskan sampai sekarang. Ya juru kunci itu. Jadi ya kalau juru kunci rumah kita ya memang nggak terlalu berharga. Ini kan juru kunci Ka'bah itu loh. Jadi kalau seseorang itu dinisbatkan kepada yang mulia, dia akan menjadi mulia. Ya, contohnya tukang cukur. Ya apa keren itu tukang cukur. Tapi kalau tukang cukur presiden, nah itu kan dari melanting gitu, mumbul jabatannya, kan? Nah kita nggak tahu-tahu Abdullah, hamba, pesuruh, ya artinya budak, budaknya Allah, kan hebat itu.
Abdullah. Nah, itulah. Ini masih panjang soalnya. Wah, masih ada berapa lembar ini. Masih panjang. Kita sisakan untuk Senin yang akan datang, insya Allah. Kita lanjutkan wawasan keindonesiaan. Terakhir kemarin sudah dijelaskan tentang politik. Ya, politik itu diartikan, didefinisikan dengan ahli ini bukan sembarang ambil ini. Berdasarkan penelitian, politik itulah adalah kemahiran, keahlian, keterampilan. Keterampilan apa? Menghimpun kekuatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan. Yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan kekuatan. Yang keempat, menggunakan kekuatan. Jadi, singkatnya, ya, politik itu kemahiran berhubungan dengan kekuatan, power. Ya kan? Power. Karena itu siapa yang memiliki kekuatan tertinggi di Indonesia? Presiden. Jangan tanya blow on-nya. Jangan tanya nggak punya ijazahnya. Jangan tanya miskinnya. Jangan tanya kebodohannya. Kalau presiden kekuatannya besar. Bisa ngangkat beko. Berpuluh-puluh beko. Kita ngangkat murbautnya aja susah. Ya kan? Kalau presiden angkat no beko, 10 bisa keangkat tuh. Nah, itu ya, kekuatannya dahsyat sekali. Maka itulah orang sampai bahasa Jawanya ngedepeh-depeh. Minta-minta, mohon-mohon supaya deket. Apanya tak ditangkolin. Nah, dalam pandangan Islam, ya, politik itu adalah salah satu, bukan satu-satunya, aspek penting dalam perjuangan umat Islam. Jadi salah satu aspek penting dalam perjuangan umat Islam. Tanpa kekuatan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena paslon ini sudah ada yang menjanjikan kebebasan ibadah harus betul-betul terjamin. Berarti kalau dia jadi, ya mungkin Cilegon nggak akan begini lagi. Pasti tempat ibadah agama lain harus ada. Karena itu sebagai kelengkapan sebuah kota madya. Harus ada. Contohnya sekolah yang direstui akreditasi A, itu harus ada musolanya. Syarat. Nah, kita ngaku Kodia tapi nggak ada. Nggak bisa, nanti mau dicoret nggak mau kan kita. Nah, coret kodenya jadi kecamatan lagi. Kan tadinya kita kecamatan. Kawedanan. Mau tak? Syaratnya nggak terpenuhi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ekonomi, gitu ya, politik. Ekonomi, arti, proses, dan unsur-unsurnya. Nah, walaupun kita bukan sarjana ekonomi, tapi belajar ilmu ekonomi nggak ada masalah. Ya, jadi pengetahuan terhadap ekonomi tidak merupakan hak mutlak bagi orang yang kuliah ekonomi. Yang penting kita rajin baca. Ekonomi itu apa? Ekonomi ialah kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna maksud memenuhi berbagai kebutuhan. Itu ekonomi. Ya, kegiatan untuk memenuhi kehidupan. Proses ekonomi juga disebut dengan proses produksi dan penghasilan produksi. Proses produksi itu namanya ekonomi. Proses ekonomi meliputi proses produksi barang dan jasa, penukaran pendapat, barter, ya, penjualan kan, jual beli itu kan barter antara uang dan barang sebenarnya kan. Tempat perjanjiannya namanya pasar. Tapi sekarang menjadi maya pasar itu ya.
Jadi sudah tidak ditentukan oleh tempat lagi karena sudah online. Namanya marketplace. Marketplace itu kan pasar sebenarnya. Market pasar, place tempat. Pembagian pendapatan itu antara golongan-golongan masyarakat. Yang keempat, pemakaian atau konsumsi barang-barang dan jasa-jasa dalam kehidupan sehari-hari. Unsur ekonomi meliputi kekayaan alam. Unsur ekonomi. Yang kedua, modal. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, skill. Itu ada 4. Kekayaan, modal, tenaga kerja, skill. Prinsip ekonomi. Prinsip setiap ekonomi adalah tercapainya pemuasan berbagai keperluan manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Adanya kepuasan. Yang kedua, tercapainya hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga dan ongkos yang sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi. Hasilnya maksimal, ya, kerjanya minimal. Yang nyaman buat kita kan begitu kan? Modalnya dikit, untung gede. Itu ekonomi yang berhasil. Rasulullah juga, Allah dalam hal ini juga mengundang kita untuk menggunakan prinsip ekonomi. Yaitu dalam surat apa itu? Saf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau tak tunjukin tijarah, perdagangan, ya, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Nah itu, ya. Prinsip tersebut di atas juga berlaku untuk sistem ekonomi Islam. Hanya Islam memberikan dan meletakkan norma etik asasi tentang ekonomi. Nah, bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi? 1. Orang Islam selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini menjadi simbol Islam. Keinginan umat Islam itu senang di dunia, senang di akhirat. Yang berbeda dengan agama lain. Susah di dunia, senang di nirwana katanya. Makanya apa caranya? Samsara, yang diindonesiakan dengan sengsara. Semakin sengsara, semakin senang di nirwana. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah senang di dunia, jangan lupakan akhirat. Makanya atina fid dunya dulu. Rabbana atina fid dunya dulu. Tapi ketika kepada Qarun yang didahulukan akhirat. Wabtagi fima atakallah daral akhirah. Carilah akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan duniamu. Kenapa kok kepada Qarun terbalik? Harapan kita dunia hasanah, akhirat hasanah, terhindar dari neraka. Tapi kepada Qarun Allah memberi nasihat, carilah akhiratmu. Tapi jangan lupakan duniamu. Jadi kalau orang kaya melupakan dunia, ya dia sumbang-sumbangin semua. Semua kekayaannya dia hilangkan. Lalu dia menghadap Allah. Bukan itu. Yang dikehendaki oleh Islam bukan itu. Anda tetap boleh kaya, tapi jangan lupa pada kekayaan Anda ada hak fakir miskin. Ya, sebab kekayaan itu bisa membeli apapun, termasuk membeli jabatan. Jabatan bisa dibeli karena kaya. Ya, jadi mana yang lebih penting, kekayaan atau kekuasaan? Kata banyak peninjau sih kekayaan. Karena kalau kita kaya, kita bisa membeli kekuasaan. Tapi orang kuasa belum tentu kaya. Paling dia nodongin jadi pemalak. Preman. Biasa. Ya gitu kan. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dari syubhat dan syahwat.
Dan kita selalu berdoa untuk masa depan anak-anak kita. Semoga dimudahkan hidup mereka, ditaburi berkah, serta diberi petunjuk untuk menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.